وأنعم على نبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم نلقاه. أما بعد، معاشر المسلمين, Bapak Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang telah memberikan kita nikmat-nikmat, dan dari kenikmatan itu kita mampu untuk terus berada di jalan ketakwaan, terus mengamalkan amal saleh. Maka semoga ini bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salat dan salam marilah kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga tercurahkan kepada kita semua. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan malam hari ini sedikit kita membahas suatu ibadah, di mana ibadah ini Allah Subhanahu wa ta'ala syariatkan kepada hambanya yang memiliki peran dan fungsi sebagai pelengkap, sebagai penutup celah dari ibadah-ibadah wajib kita. Ketahuilah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan di samping kewajiban-kewajiban yang wajib, maka ada ibadah-ibadah yang sifatnya adalah sunnah. Tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada kita menjalankan salat 5 waktu, maka di sana ada ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah yang menjadi pelengkap untuk ibadah-ibadah wajib kita. Tentu kita sadari bersama, ibadah wajib kita, salat wajib kita banyak kekurangan di dalamnya. Bisa jadi setengah dari ibadah salat kita tidak ada khusyuan di dalamnya. Bisa jadi na'udzubillah 100% kita salat tidak dalam keadaan khusyuk. Dan banyak celah yang lain yang dilakukan oleh kita tatkala menjalankan ibadah salat wajib. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Maha Pemurah lagi Maha Pengasih memberikan kepada kita syariat sebagai penutup celah ibadah yang kurang tersebut. Maka ibadah ini adalah salatu an-nafilah, yaitu salat nafilah. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Salatun nafilah atau salatut tatawwu' itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah salawatun muaqqatatun bi awqatin muayyanah. Yang pertama adalah salat-salat nafilah atau salat tatawwu' yang dikerjakan pada waktu-waktu khusus, yang memiliki waktu-waktu khusus, dan ini dinamakan dengan an-nafilah al-muqayyadah. Disebut juga dengan an-nafilah al-muqayyadah. Macam yang kedua adalah salawatun ghairu muaqqatatin bi awqatin muayyanah. Macam yang kedua adalah salat nafilah yang tidak terikat dengan waktu, yang bebas bisa dikerjakan kapanpun, maka ini disebut dengan an-nafilah al-mutlaqah. 2 macam ini adalah macam diantara salat sunnah.
Maka kita masuk kepada contoh yang pertama di antara salat sunnah yang muqayyadah, yang terikat dengan waktu adalah salatu al-witri. Salatu al-witri, salat witir. Ikhwani fi din, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Salat witir ini merupakan salat yang paling utama di antara salat-salat sunnah yang ada. Di antara salat-salat sunnah yang ada. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa mengerjakan salat witir ini hukumnya wajib. Ulama yang lain mengatakan sunnah. Maka sesuatu ibadah yang diperselisihkan kewajibannya, ini menunjukkan bahwa ibadah ini merupakan ibadah yang paling utama. Ittafaqal muslimuna ala masyru'iyyati al-witri. Semua orang sepakat bahwasanya salat witir termasuk di antara ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la yanbaghi tarkuhu, yang tidak seharusnya bagi seorang muslim meninggalkan salat witir. Wa man asarra ala tarkihi fa innahu turaddu syahadatuhu. Barang siapa yang terus-menerus meninggalkan salat sunnah ini, maka kesaksiannya itu tertolak. Seandainya dia bersaksi, maka kesaksiannya tidak dianggap. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, man tarakal witra amdan fahuwa rajulu su'in la yanbaghi an tuqbala syahadatuhu. Siapa saja yang meninggalkan witir secara sengaja, maka dia termasuk kategori orang yang yang buruk. La yanbaghi an tuqbala syahadatuhu, maka tidak patut kesaksiannya untuk diterima. Bahkan dalam sebuah hadis yang marfu' yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yutir falaysa minna." Barang siapa yang tidak melaksanakan salat witir, maka bukan dari golongan kami. Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian waktu witir dilaksanakannya witir ini dimulai setelah atau selepas seseorang menunaikan salat Isya, dan ini berlangsung sampai masuknya waktu subuh. Jadi cukup panjang, selepas salat Isya sampai masuknya waktu subuh. Dalam sebuah hadis yang sahih dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, min kulli lailah awtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min awwalil lail wa awsatihi wa akhirih. Kata istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah, setiap malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa melaksanakan witir, baik di awal maupun di tengah maupun di akhir malam. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang menunjukkan bahwa satu malam penuh dari selepas Isya sampai masuknya waktu subuh itu termasuk waktu dilaksanakannya salat witir. Jadi cukup panjang. Syekh Shalih Fauzan rahimahullah taala memberikan kaidah, man kana yathiqu min qiyamihi fi akhiril lail
fatakhirul witri ila akhiril lail afdal fi haqqihi. Siapa saja yang yakin dan percaya bahwa dia akan bangun di akhir malam, maka mengakhirkan witir di akhir malam baginya lebih afdal daripada dikerjakan di awal malam. Dia yakin bisa bangun di sepertiga malam terakhir, maka lebih afdal baginya untuk mengerjakan witir di sepertiga malam terakhir. Wa man kana la yathiqu min qiyamihi fi akhiril laili fa innahu yutiru qabla an yanam. Adapun siapa saja yang tidak yakin, tidak percaya bahwa dia akan bangun di malam hari, maka boleh baginya untuk witir sebelum dia tidur. Sebelum dia tidur. Sebagaimana wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan 3 perkara kepada sahabat Abi Hurairah. Wasiat yang pertama adalah hendaklah engkau melaksanakan witir sebelum tidur. Wasiat yang kedua, hendaklah engkau puasa 3 hari di setiap bulannya. Dan wasiat yang ketiga adalah hendaklah engkau melaksanakan salat duha. Ini 3 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Sebuah hadis yang dibawakan oleh sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyukum khafa alla yaquma min akhiril lail falyutir thumma liyarqud. Siapa saja di antara kalian yang takut tidak bangun di malam hari atau di akhir malam, hendaklah dia witir kemudian baru tidur. Jadi dia witir terlebih dahulu kemudian tidur. Wa man wathiqa bi qiyamin minal laili falyutir min akhirih. Dan siapa yang yakin akan bangun di akhir malam, hendaklah dia witir di akhir malam. Fa inna qira'ata akhiril laili mahdhurah. Karena bacaan seorang hamba di akhir malam itu mahdhurah, masyhudah, disaksikan dan dihadiri oleh para malaikat. Wadzalika afdal, dan yang afdal adalah dikerjakan di akhir malam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian poin selanjutnya berkaitan dengan jumlah rakaat witir itu sendiri. Maka dikatakan aqallul witri rak'atun wahidatun. Minimal seseorang salat witir adalah 1 rakaat saja. Insyaallah ini mudah. 1 rakaat sebelum tidur insyaallah mudah. Ini minimalnya. Liwurudil ahadits bidzalik, karena banyak hadis yang menunjukkan hal demikian. Walithubuti an 'ashratin minas sahabah radhiyallahu taala anhum, dan juga berbagai asar dari para sahabat yang menunjukkan bahwa jumlah minimal untuk salat witir adalah 1 rakaat. 1 rakaat langsung salam. Ini minimalnya. Wa aktsarul witri 11 rakaah, dan maksimal salat witir saja itu bisa dikerjakan 11 rakaat. Au 13 rakaah, atau bisa juga dikerjakan 13 rakaat. Yusalliha rak'ataini thumma yusalli rak'atan wahidatan yutiru biha. Cara
dia salat witir adalah dia salat 2 rakaat kemudian diakhiri dengan 1 rakaat. Maka boleh baginya ya mengerjakan salat witir 11 ataupun 13. Walahu an yasridaha thumma yajlisu ba'da al-'ashirati wa yatashahhadu wa la yusallim. Thumma yaqumu wa ya'ti bil hadiyata 'ashar wa yatashahhad wa yusallim. Boleh baginya yang ingin melaksanakan salat witir 11 rakaat, boleh baginya untuk menyambungkan 10 rakaat dan dia tidak duduk tasyahud kecuali pada rakaat yang ke-10. Dia sambung dari rakaat pertama sampai rakaat ke-10, kemudian di rakaat ke-10 dia tasyahud. Namun tidak salam. Setelah tasyahud dia bangun kembali mengerjakan rakaat yang ke-11. Setelah itu dia tasyahud dan diakhiri dengan salam. Maka model seperti ini boleh dikerjakan. Atau model yang kedua, lahu an yasridaha wa la yajlisu illa ba'dal hadiyati 'ashara wa yatashahhadu wa yusallim. Dia sambung dari rakaat pertama sampai rakaat ke-11 dan dia tidak duduk kecuali di rakaat yang ke-11. Di rakaat yang ke-11 dia duduk kemudian tasyahud dan diakhiri dengan salam. Maka 2 model ini boleh dikerjakan, namun yang paling afdal adalah model yang pertama dengan dua tasyahud. Ikhwan fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Ini yang berkaitan dengan salat witir, di mana salat witir ini merupakan salat yang paling utama di antara salat-salat sunnah yang ada. Kemudian di antara contoh salat sunnah yang lain, yang kedua adalah salatu at-tarawih. Salatu at-tarawih, salat tarawih yang insyaallah Ramadan akan segera datang. Tinggal di berapa bulan? 2 bulan lagi insyaallah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik agar bisa beramal saleh di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Contoh yang kedua di antara salat sunnah yang muqayyadah, yang terikat dengan waktu adalah salatu at-tarawih. Salatu tarawih adalah salat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikerjakan di bulan suci Ramadan. Oleh karenanya ini termasuk salat sunnah yang muqayyadah, yang terikat dengan waktu. Wa hiya sunnatun muakkadatun. Dan salat sunnah tarawih ini memiliki hukum sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Summiyat tarawih lianna an-nasa kanu yastarihuna fiha baina kulli 4 raka'atin liannahum kanu yutiluna as-salah. Dinamakan dengan salatu tarawih karena ada jeda istirahat. Karena ada jeda istirahat di setiap 4 rakaat. Di setiap 4 rakaat itu ada jeda istirahat. Kenapa demikian? Karena kanu yutiluna salah. Karena mereka itu tatkala salat tarawih mereka memperpanjang ya salat tarawih. Makanya butuh istirahat. Adapun pelaksanaannya
maka yang afdal salat tarawih dilaksanakan secara berjamaah di dalam masjid. Ini yang paling afdal. Faqad sallaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi fil masjid layali. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat tarawih bersama para sahabatnya di masjid beberapa malam. Maka sebagai bentuk al-iqtida, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita laksanakan salatul tarawih secara berjamaah di masjid. Dalam sebuah hadis dari sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla fil masjid data lailah. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu malam salat tarawih di masjid. Wa shalla bi salatihi nas. Dan juga Nabi salat bersama para sahabatnya. Thumma shalla minal qabilah wa kathura nas. Kemudian salat pada malam berikutnya dan manusia yang ikut salat bersama Nabi semakin banyak. ثم اجتمعوا من الليلة الثانية أو الرابعة فلم يخرج إليهم. Tatkala para sahabat sudah berkumpul pada malam ketiga atau malam keempat, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak keluar bersama mereka. Falamma asbaha, maka tatkala pagi harinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad ra'aitul ladzi sana'tum. Sungguh aku telah melihat apa yang kalian kerjakan semalam. Falam yamna'ni minal khuruji ilaikum illa anni khashitu an tufrada alaikum. Sungguh tidak ada penghalang bagiku untuk keluar pada malam itu kecuali aku hanya takut salat itu akan menjadi wajib bagi kalian. Berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak hadir pada malam ketiga atau malam keempat karena takut salatul tarawih akan menjadi wajib bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentu salat tarawih memiliki faidah, memiliki fadilah, banyak keutamaan. Dalam hadis-hadis yang sering kita dengar atau bahkan kita sudah menghafalnya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula idza qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu lailatin." Sungguh seorang tatkala dia berdiri salat bersama sang imam sampai selesai, kutiba lahu qiyamu lailah, maka akan dicatatkan baginya salat satu malam penuh. Dengan syarat dia salat bersama imam sampai selesai. Dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang melaksanakan qiyamul lail, salatul tarawih pada bulan suci Ramadan dengan keimanan dan pengharapan akan pahala Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka dosa-dosanya akan diampuni, dosa-dosa yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini beberapa fadilah, keutamaan bagi siapa saja yang melaksanakan salatul at-tarawih. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum jami'an. Poin selanjutnya berkaitan dengan jumlah rakaat di dalam salatu at-tarawih. Berkenaan dengan jumlah salat tarawih, jumlah rakaat di dalam salatu tarawih, maka tidak ada hadis yang menjelaskan tentang jumlah rakaat di dalam salatu at-tarawih. Maka jumlah ini, jumlah salatul tarawih menjadi perkara yang luas, menjadi perkara yang luas.
Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, lahu an yusalliya 20 raka'ah kama huwa masyhurun min madhabi Ahmad wa Syafi'i. Boleh bagi seseorang untuk melaksanakan salatul tarawih sebanyak 20 rakaat. Sebanyak 20 rakaat, sebagaimana jumlah ini adalah jumlah yang masyhur di kalangan madhab Imam Ahmad dan madhab al-Imam Asy-Syafi'i. 20 rakaat. Walahu an yusalliya 36 kama huwa madhab Malik. Dan boleh baginya untuk melaksanakan salatul tarawih sejumlah 36 rakaat. 36 rakaat, sebagaimana jumlah ini masyhur di kalangan madhab al-Imamu Malik. Walahu an yusalliya 11 raka'ah wa 13 raka'ah wa kullun hasan. Dan boleh baginya untuk melaksanakan salatul tarawih 11 rakaat bersama witir atau 13 rakaat bersama witir, dan semuanya itu baik. Semuanya itu baik dan boleh. Jadi silahkan bisa mengerjakan salatul tarawih 20 rakaat, atau kalau mampu silahkan 36 rakaat. Insyaallah mampu nggih. Fayakunu taksirur rakaat wa taqliluha bihasbi tulil qiyami wa qasrih. Maka penentuan banyak sedikitnya rakaat di dalam salatul tarawih, maka ini kembali kepada seberapa panjang bacaan sang imam. Kalau sang imam bacaannya panjang-panjang, ya, misalkan 1 rakaat berapa hizb, ya, 1 hizb atau 2 hizb, ya mungkin cukup dengan 8 rakaat dan 3 rakaat witir. Tapi kalau sang imam bacaannya pendek, maka boleh baginya untuk salat 20 rakaat. Maka banyak dan sedikitnya rakaat di dalam salatul tarawih ini kembali kepada seberapa panjang sang imam membaca bacaan surat ataupun pendek. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Namun ada fenomena dari sebagian a'immatul masjid, imam-imam masjid, pada saat pelaksanaan salatul tarawih, sang imam melaksanakan salat dengan tanpa menghiraukan at-tuma'ninah. Di mana sebagian imam-imam masjid yang ada, mereka tidak menghiraukan yang namanya tuma'ninah. Entah tuma'ninah di dalam ruku' ataupun tuma'ninah di dalam sujud. Terkadang sang imam hanya mengejar rakaat yang sudah ditentukan oleh takbir masjid, misalkan harus 20 rakaat dan harus misalkan setengah jam selesai. Maka yang ia targetkan adalah 20 rakaat dengan waktu sesingkat mungkin. Yang terjadi adalah tuma'ninah tidak dihiraukan, kekhusyuan pun tidak didapatkan. Padahal at-tuma'ninah itu termasuk rukun di antara rukun-rukun salat. Yang namanya rukun, kalau rukun itu ditinggalkan, maka salatnya pun tidak sah. Rukun ini adalah sesuatu yang harus ada di dalam suatu ibadah. Rukun ini adalah sesuatu yang penting. Kalau masjid ini
dibangun dengan rukun. Rukunnya itu adalah tiang dan juga tembok-tembok. Kalau tidak ada tiang dan tembok, maka tidak akan terbangun suatu masjid. Begitu pula dengan ibadah. Maka tumakninah ini penting. Yang diminta di dalam salat adalah hudurul qalbi baina yadayillah watti'aduhu bi kalamillah hina yutla. Yang diminta tatkala salat adalah jiwa yang hadir. Jiwa yang hadir, merasakan bahwa dia sedang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang diminta adalah dia mendengarkan dengan seksama ayat-ayat Al-Qur'an yang dibacakan oleh sang imam. Ini adalah perkara yang diminta tatkala salat. Namun semuanya ini tidak akan didapatkan tatkala seorang salat dengan tergesa-gesa. Maka ini poin penting agar salat kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita hadirkan kekhusyuan dan tumakninah di dalam salat. Tartirul qiraah afdal minas sur'ah. Was-sur'atul mubahah hiya allati la yahsul ma'aha isqatu syai'in minal khauf. Membaca bacaan ayat Al-Qur'an secara tartil, ya, itu lebih afdal daripada bacaan dengan cepat-cepat. Bacaan dengan cepat itu boleh dengan syarat tidak ada huruf yang tidak terbaca. Artinya semua terbaca. Bacaan cepat boleh dengan syarat bacaannya sesuai dengan tajwid yang benar. Ya, terkadang ada sang imam yang bacanya cepat dan tajwidnya benar, maka ini tidak masalah. Yang masalah adalah bacaannya cepat namun tajwidnya berantakan. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Ini yang kedua. Contoh yang ketiga, di antara salat sunnah yang muqayyadah, yang terikat dengan waktu, adalah as-sunanu ar-ratibatu ma'al fara'id, yaitu salat sunnah rawatib yang bersambung dengan ibadah wajib. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Ketahuilah bahwa salat sunnah rawatib yata'akkadu fi'luha wa yukrahu tarkuha. Sangat-sangat dianjurkan untuk dilaksanakan dan makruh untuk ditinggalkan. Wa man dawama ala tarkiha saqatat adalatuhu 'inda ba'dil a'immah. Siapa saja yang terus-menerus meninggalkan salat sunnah rawatib, maka keadilannya, perangai adil yang ada pada dirinya itu jatuh, hilang. Wa asima bidzalik, dan dia telah berdosa dengan meninggalkan salat sunnah rawatib. Kenapa berdosa? Li'annal mudawamata ala tarkiha tadullu ala dha'fihi dinihi wa adami mubalatihi. Karena dengan dia terus-menerus meninggalkan salat sunnah rawatib, ini menunjukkan betapa lemahnya agama seseorang dan menunjukkan tidak ada perhatian dirinya terhadap agama Islam, Salat sunnah rawatib memiliki jumlah 10 rakaat. 10 rakaat. Kapan saja? Rak'atani qabla dhuhri, 2 rakaat sebelum zuhur.
Kemudian 2 rakaat selanjutnya ba'da duhur, setelah duhur. Kemudian 2 rakaat selanjutnya adalah raka'atani ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. 2 rakaat yang keempat adalah 2 rakaat ba'dal isya, dan 2 rakaat yang terakhir adalah 2 rakaat sebelum salat subuh. Jadi ada 10 rakaat untuk salat sunnah rawatib. Ada juga yang mengatakan salat sunnah rawatib 12 rakaat ditambah 2 rakaat sebelum zuhur. Jadi sebelum zuhur itu sebagian ulama mengatakan salat sunnahnya adalah 4 rakaat. Jadi kalau sebelum zuhur 4 rakaat, jumlah total salat sunnah rawatib ada 12 rakaat. Ini termasuk salat sunnah yang muqayyadah, yang terikat dengan waktu, maka ini adalah waktunya. Dalilnya adalah sebuah hadis dari sahabat Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma, di mana sahabat Ibnu Umar mengatakan, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Saya telah menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Rak'ataini qabla ad-duhri wa rak'ataini ba'daha. 2 rakaat sebelum duhur dan 2 rakaat setelahnya. Wa rak'ataini ba'dal maghribi fi baitihi. Dan 2 rakaat setelah maghrib di rumahnya. Wa rak'ataini ba'dal isya'i fi baitihi. Dan 2 rakaat setelah isya di rumahnya. Wa rak'ataini qabla subhi. Dan 2 rakaat sebelum subuh. Maka ini adalah dalil berkaitan dengan salat sunnah rawatib. Dalam hadis lain dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana Aisyah mengatakan, kana yusalli qabla ad-duhri 4 fi baiti, thumma yakhruju fayusalli bin nas, thumma yarji'u ila baiti fayusalli rak'ataini. Aisyah pernah mengatakan, Nabi sebelum salat duhur itu melaksanakan 4 rakaat salat sunnah rawatib di rumahku, yakni di rumah Aisyah. Kemudian keluar dan salat duhur bersama para sahabatnya. Thumma yarji, kemudian pulang setelah salat duhur ke rumahku dan salat 2 rakaat salat sunnah rawatib. Jadi ada hadis yang mengatakan 2 rakaat sebelum duhur, dan hadis lain mengatakan 4 rakaat sebelum duhur. Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Salat sunnah rawatib tatkala dilaksanakan di rumah ini lebih afdal daripada dikerjakan di masjid. Kenapa demikian? Ada beberapa alasan. Yang pertama adalah al-bu'du 'anir riya'i wal i'jab. Alasan yang pertama, dilaksanakan di rumah lebih afdal adalah untuk menjauhkan diri dari sifat riya dan sifat ujub. Sifat ingin dilihat oleh orang dan ingin didengar oleh orang. Wali ikhfa'il 'amali 'anil nas, dan juga dengan alasan agar seorang muslim mampu menyembunyikan amal salehnya di hadapan manusia. Alasan yang kedua, kenapa salat sunnah rawatib lebih afdal di rumah, anna dzalika sababun litamamil khusyu'i wal ikhlas. Karena dengan salat di rumah itu lebih mendatangkan kekhusyuan dan keikhlasan tatkala ibadah. Dan alasan yang ketiga, imaratul baiti bi dzikrillahi wassalah. Ketika kita salat di rumah,
Kita salat dalam rangka memakmurkan rumah-rumah kita. Memakmurkan rumah kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan salat di dalamnya. Allati bisababiha tanzilur rahmati ala ahlil baiti wa yabta'idu anhu syaitan. Di mana salat di rumah ini merupakan sebab turunnya rahmat kepada penghuni rumah dan merupakan sebab syaitan akan menjauh dari rumah tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la taj'aluha qubura." Hendaklah kalian salat di rumah kalian dan jangan kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Marilah kita makmurkan rumah-rumah kita dengan mengerjakan salat sunnah. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Di antara 10 atau 12 rakaat salat sunnah rawatib, maka yang paling utama adalah 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum subuh. Li hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, lam yakunin nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil ashaddu ta'ahudan minhu ala rak'ataini al-fajr. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki perhatian khusus di antara salat-salat sunnah yang nafilah, yang sunnah melebihi 2 rakaat sebelum fajar. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perhatian penuh terhadap 2 rakaat sunnah sebelum salat fajar. Tentu ada fadilah, ada keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rak'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat yang kita kerjakan sebelum salat fajar itu nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat menjaga 2 rakaat sunnah sebelum subuh, baik tatkala beliau dalam keadaan mukim ataupun dalam keadaan safar. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat perhatian terhadap salat sunnah sebelum fajar. Wa amma ma 'ada ar-rak'atay al-fajri wal witri min ar-rawatib falam yunqal 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahu shalla ratibatan fi safar ghaira sunnat al-fajri wal witri. Adapun selain 2 rakaat sebelum subuh dan selain witir, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melaksanakan salat sunnah tatkala sedang safar. Tidak ada hadis maupun athar yang menjelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat sunnah tatkala safar, kecuali salat 2 rakaat sunnah sebelum fajar dan juga salat witir. Dalam riwayat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, lamma su'ila an sunnati dhuhri fi safar qala law kuntu musabbihan la atmamtu. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma tatkala ditanya tentang salat sunnah sebelum duhur tatkala safar, salat sunnah sebelum duhur tatkala safar, maka Ibnu Umar menjawab, law kuntu musabbihan la atmamtu. Kalau seandainya saya salat sunnah zuhur, maka lebih baik aku menyempurnakan salat zuhur 4
rakaat. Adzan. Baik, kita lanjutkan sebentar lagi. Dikatakan bahwa Ibnu Umar pernah suatu hari ditanya tentang salat sunnah sebelum zuhur tatkala safar. Maka Ibnu Umar menjawab, "Lau kuntu musabbihan la atmamtu." Kalau seandainya saya salat sunnah, itu lebih baik saya menyempurnakan salat zuhur 4 rakaat. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, "Wa kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam fi safarihi al-iqtisaru 'ala al-fardhi." Dan di antara petunjuk dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala safar adalah al-iqtisaru 'ala al-fardhi, yaitu mengqasar salat yang wajib. Walam yuhfad anhu
annahu shalla sunnata salati qablaha wa la ba'daha illa ma kana minal witri wa sunnatil fajri. Dan tidak ada hadis yang menjelaskan bahwasanya Nabi menjalankan salat sunnah sebelum salat wajib ataupun setelah salat wajib, kecuali hanya salat sunnah witir dan 2 rakaat sebelum fajar atau sebelum subuh. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Maka ini adalah yang paling utama di antara salat sunnah rawatib yang lainnya. Kemudian sunnahnya tatkala melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh adalah takhfifu rak'atai al-fajri, meringankan 2 rakaat sebelum fajar. Lima fi sahihain wa ghairihima an Aisyah radhiyallahu taala anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yukhaffifu ar-rak'atayn allatayn qabla salati subhi. Dalam hadis yang sahih dijelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan 2 rakaat sebelum salat subuh dengan yang ringan-ringan. Maka boleh baginya untuk membaca di rakaat yang pertama pada salat sunnah fajar, membaca surat setelah Al-Fatihah dengan surat Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian pada rakaat yang kedua yang dibaca setelah surat Al-Fatihah adalah surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, untuk meringankan 2 rakaat sebelum fajar. Ikhwan fi din, azani Allah wa iyyakum jami'an. Poin selanjutnya yang cukup penting juga, tatkala kita tertinggal atau meninggalkan salat sunnah ini, maka disunahkan bagi kita untuk mengqadhanya. Idza fataka syai'un min hadhihi sunanir rawatib fa innahu yusannu laka qada'uhu. Wa kadza idza fataka al-witru min al-lailah fa innahu yusannu lahu qada'uhu fin nahar. Maka tatkala kita tertinggal atau meninggalkan salat sunnah rawatib, maka disunahkan untuk mengqadhanya. Pun sama halnya dengan salat witir. Tatkala kita meninggalkan salat witir di malam hari, maka kita disunahkan untuk mengqadha salat witir pada pagi harinya. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam qadha rak'atay al-fajri ma'al fajri hina nama anhuma. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengqadha dan mengganti 2 rakaat sebelum subuh, itu dikerjakan pada pagi hari setelah matahari terbit, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam tertidur dari salat subuhnya. Wa qadha ar-rak'atayn allatayn ba'da ad-duhri ba'da al-'asri hina shughila anhuma. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengqadha 2 rakaat setelah duhur, dikerjakan setelah asar. Tatkala Nabi disibukkan dengan sesuatu. Wa yuqasul baqi minar rawatibi fi masyru'iyyati qada'ihi idza fata ala ma fihi an-nass. Maka dikiaskan dengan yang lainnya, dengan salat sunnah rawatib yang lainnya, tatkala itu tertinggal maka disunahkan untuk mengqadhanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nama an witrihi aw nasiyahu falyusallihi idza asbaha aw dzakara." Barang siapa yang tertidur dari witirnya atau lupa tidak mengerjakan witirnya,
maka hendaklah dia salat witir tatkala pagi atau tatkala ia ingat. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Ini beberapa contoh di antara salat-salat sunnah yang muqayyadah, yang terikat dengan waktu. Masih banyak lagi salat sunnah yang muqayyadah, di antaranya salat duha, salat al-kusuf. Maka semuanya ini berkaitan dengan waktu-waktu yang khusus. Namun kita cukupkan sampai sini ya, di antara contoh-contoh yang muqayyadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufiknya, memberikan kita inayahnya, agar kita mampu melaksanakan salat-salat sunnah sebagai penyempurna ibadah-ibadah wajib kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kiranya itu demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.